the light and the door. Saya akan berbicara tentang Yesus sebagai terang dan sebagai pintu. Ini adalah dua gelar Yesus yang sangat penting. Di antara sekian banyak gelar-gelar Yesus, maka dua hal ini sangat penting. Mari kita melihat dulu, Yesus adalah terang. Perhatikan, ketika Allah merenovasi, saya pakai kata renovasi ini. Mungkin saudara agak bingung, kenapa kok saya pakai kata renovasi? Ketika Allah merenovasi langit dan bumi, maka yang pertama-tama Allah ciptakan, Allah berikan adalah terang. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi terang itu betapa penting bagi kehidupan manusia. Terang ini mengapa diciptakan yang mula-mula? Karena terang identik dengan kehidupan. Sekali lagi saya katakan, terang identik dengan kehidupan. Dan terang yang diciptakan ini bukan terangnya matahari. Karena matahari nanti baru diciptakan di hari yang keempat. Jadi ini adalah terangnya Allah. Allah terlebih dahulu memberi terang. Terang yang hidup. Sebab itu di hari ketiga sebelum matahari diciptakan sudah ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan hidup. Kenapa? Karena ada terangnya Allah. Terang yang memberi kehidupan itu. Terang ini betapa penting bagi manusia. Nah, sekarang kita melihat yang berikutnya ini. Ketika Yesus lahir di dunia, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita baca bersama. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesus lahir di dunia sebagai terang yang besar. The great light. Bukan cuma terang kecil, tapi terang yang besar. Perhatikan, ini ada korelasinya. Hari pertama Allah menciptakan terang, perjanjian baru dimulai dengan terang itu sekarang datang ke dalam dunia dan menyinari dunia yang sedang di dalam kegelapan. Jadi dunia ini, walaupun dunia makin hari makin canggih, dunia makin ilmu teknologi makin menuju, makin luar biasa lompatan-lompatan teknologi ini. Tetapi saudara jangan lupa bahwa dunia ini makin hari makin gelap. Coba kita lihat satu nubuatan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia sedang ditutupi dengan thick darkness. Kegelapan yang sangat pekat. Kalau zamannya Yesus saja sudah dikatakan dia menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan. Apalagi zaman kita. Jadi saudara, dunia ini makin hari makin gelap. Coba saudara mau rinci. Dari sisi geopolitik, kacau balau bukan? Peperangan terjadi di mana-mana. Ekonomi, berapa banyak bangsa yang negara-negara yang kuat sekarang ambrol semua. Berjatuhan, krisis, budaya dan pendidikan, tidak karu-karuan. Di Instagram, seorang guru di penjara karena tidak mau mengakui LGBT. Bayangkan, terbalik. Dari sisi kesehatan dan lingkungan hidup, tambah lama tambah nggak karu-karuan. Ya, kalau dulu polusi hanya terbatas, hanya benda-benda yang umum, sekarang polusi radioaktif. Di Jepang mau tidak mau dibuang semua ke dalam laut. Bayangkan apa yang akan terjadi kita nggak mengerti. Kayaknya ini nubuat di dalam kitab Wahyu, bahwa sepertiga ikan-ikan akan mati. Dari sisi apalagi saudara? Sumber daya alam makin hari makin menipis. Bahan bakar fosil tidak bisa lagi dipertahankan, akan habis. Jadi dari segala segi, dari segala sisi kehidupan, kita harus sadar bahwa dunia yang kita tempati ini makin hari makin gelap. Belum dari sisi religion, dari sisi kepercayaan agama. Sebab itu kita butuh terangnya Tuhan, saudara. Mungkin kita sedang menghadapi satu suasana yang gelap dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Tapi kita bersyukur sebab terang itu telah datang ke dalam dunia, amin. Terang yang besar, bukan terang kecil-kecilan, bukan cuma lilin, tapi terang yang besar itu sudah datang ke dalam dunia. Sambutlah terang itu, saudara. Izinkan terang itu menerangi hati saudara, menerangi hidup saudara. Ya, jangan ditutupi. Terang kalau besar tapi sudah tertutup ya tidak bisa. Terang matahari terik tapi sudah dalam rumah nggak bisa menikmati manfaatnya. Harus keluar, olahraga di luar
Supaya ada pembentukan vitamin D, ada pembentukan tulang-tulang, ya toh? Terutama ibu-ibu, tolong perhatikan. Karena ibu-ibu itu pasti osteoporosis, pasti ini sudah. Makanya ibu-ibu jangan takut hitam. Tidak apa-apa, hitam manis toh. Olahraga, cari matahari. Yang penting kan sehat. Jadi mari kita melihat kalau kita mau menemukan terang di mana. Ada satu ayat, mari kita baca bersama. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Padamu ada sumber hayat, sumber kehidupan, terang Tuhan. Terang Allah itu mengandung kehidupan. Kalau terang matahari aja mengandung kehidupan, apalagi terangnya Allah, amin. Ini terangnya Allah. Bayangkan, kalau matahari aja mengandung kehidupan, apalagi terangnya firman Tuhan. Firman Tuhan ini terang bagi hidup kita. Kalau saudara di dalam kegelapan, buka firman Tuhan. Izinkan terang itu menyinari saudara. Baca firman Tuhan. Serap seperti tubuh menyerap terang. Gitu. Ketika saudara mengekspos diri kepada matahari, itu kan pori-pori saudara semua akan menyerap itu terangnya. Sinar ultraviolet yang penting untuk pembentukan vitamin D, yang untuk pembentukan tulang itu. Demikian juga ketika kita membuka terang ini, kita baca, kita menyerap terang itu, dan kita mendapat hidup dalam diri kita, amin. Ini adalah sumber hayat, sumber kehidupan. Nah sekarang kita melihat bagian yang kedua. Yesus adalah pintu. Mari kita baca ayat berikut ini bersama-sama. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu itu, akulah I am the door. Akulah pintu, Yesus sendiri yang berkata. Dan pintu itu, kalau kita lihat pintu itu ada dua fungsi. Untuk masuk dan untuk keluar, itu pintu. Pintu itu untuk kita masuk ke dalam satu ruangan, atau pintu itu untuk kita keluar dari satu ruangan. Nah, coba kita lihat bahwa Yesus itu memenuhi enggak? Pertama, pintu keselamatan. Pintu untuk kita masuk ke dalam keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan, perhatikan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan firman Tuhan. Yang pertama-tama kita harus tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satu. Sebab masih banyak orang Kristen masih punya pendapat, oh ya semua tujuannya akan satu, keselamatan. Ya kamu di sana, saya di sini. Kalau semua sama, susah. Yesus gak perlu mati di atas kayu salib. Ngapain harus mati? Coba cenglinya itu dipakai ya. Kita ini harus punya, kan kita diberi akal sehat kan. Firman Tuhan itu harus diterima dengan iman dan akal sehat. Perhatikan loh ya. Membaca firman Tuhan itu harus pakai iman dan pakai logika. Banyak firman Tuhan itu harus dicerna dengan logika. Saya bukan meninggikan logika, tidak. Tapi ketika saya pelajari, apalagi kalau sudah membaca surat-surat Paulus. Jadi saudara, kalau Yesus itu salah satu jalan menuju keselamatan, tidak perlu susah-susah mati. Ngapain? Jadi Yesus itu adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Pintu untuk kita masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Seperti bahteranya Nuh. Bahtera yang begitu luas, tapi pintunya cuma satu. Mau tidak mau, kalau kita mau selamat, kita mau masuk ke dalam bahtera, harus melalui pintu yang satu ini. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan juga berkata bahwa pintu ini adalah pintu yang sesak, yang sempit. Saya baca ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan. Jadi pintu ini cuma satu, lalu sesak pula. Waduh, ya apa nih? Ya, kalau luas cuma satu ya Tuhan dibuat luas sedikit kan enak. Walaupun cuma satu ya mending. Tapi firman Tuhan berkata, hanya satu dan sesak, sempit. Makanya banyak orang tidak mau melalui pintu ini.
Sebab kalau sesak, saudara nggak bisa membawa barang. Gitu? Saudara mau membawa barang nggak bisa. Sesak, cuma 30 cm. Bahkan mungkin miring masuk. Itu firman Tuhan berkata. Kalau kita mau masuk melalui pintu itu, kita harus rela melepaskan beban-beban dosa kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita dikatakan beban dosa, beban-beban, ikatan-ikatan, semua harus rela kita lepaskan. Supaya kita bisa masuk. Ya, masih banyak rupanya beban-beban yang kita pikul ini saudara. Kita harus berusaha. Ada ayat lain berkata, berusahalah masuk melalui pintu itu. Berusahalah. Mengapa kita harus berusaha saudara? Karena ada satu saat pintu itu akan ditutup. Pintu keselamatan tidak akan dibuka selama-lamanya. Tapi ada satu saat seperti Tuhan menutup pintu bahtera dan Nuh tidak bisa membuka. Walaupun ada orang gedor-gedor. Tolong kami Nuh. Tolong buka pintu, buka. Tidak bisa buka karena yang menutup Tuhan. Mari, mungkin ini suara Allah bagi Bapak Ibu. Untuk saudara berani melepaskan beban-beban dosa. Sifat-sifat yang tidak berkenan. Kedagingan-kedagingan kita. Untuk kita diselamatkan. Terima, masuk melalui pintu ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pintu itu juga untuk keluar. Ada dua sisi, tinggal kita melihat dari sisi mana. Pintu itu untuk kita masuk, tapi pintu itu juga untuk atau sebagai jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, saya baca ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan bersama saya, Allah setia. Ya, ini dasarnya. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Janji yang luar biasa bagi kita, saudara. Kalau semua jalan sudah tertutup, sudah tidak ada pintu lagi yang kelihatan. Masih ada satu pintu yang terbuka, yaitu Yesus pintu itu. Amin. Haleluya. Di dalam Yesus selalu ada pintu yang terbuka. Tidak ada ceritanya, tidak ada jalan keluar bagi orang percaya. Kita percaya apapun keadaan kita. Mungkin secara manusia, ya sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Sudah tidak ada jalan keluar. Sudah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Yesus masih ada harapan. Karena Tuhan berkata, dalam keadaan apapun dia akan menyediakan pintu keluar. Jalan keluar untuk kita bisa menanggung dan kita bisa berkemenangan. Amin. Sebab itu jangan putus asa ya. Apapun yang saudara alami. Dan perhatikan ada satu lagi janji Tuhan yang luar biasa yang saya ingin baca bagi saudara, bahwa kalau Tuhan yang membuka pintu, perhatikan, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutup. Ini janji Tuhan pada sidang jemaat yang dikasihi. Atau kita baca bersama ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Turuti firman Tuhan. Jangan goyah. Tetap percaya kepada Yesus. Saya yakin dalam keadaan apapun juga Tuhan akan membuka pintu bagi saudara. Karena kita yakin Yesus adalah pintu. Amin. Karena kita yakin bagi Tuhan dia mampu membuka pintu. Juga bagi saudara secara pribadi. Saya tidak tahu mungkin sudah dalam satu keadaan yang seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi firman Tuhan datang, masih ada jalan keluar. Dan pintunya adalah Yesus itu sendiri. Haleluya, 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 haleluya.